Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal yang sederhana tentang dinamika. Soal ini sangat sederhana ya, tapi masih banyak siswa yang belum memahami secara konsepnya. Dan solusi dari soal-soal ini sangat mudah ditemukan di internet, akan tapi yang penting adalah konsepnya ya yang harus kita pahami. Nah, di sini kita akan membahas tidak hanya solusi tapi juga bagaimana konsep yang harus kita pahami untuk mengerjakan soal ini. Ini ada beberapa soal ya, ada 3 soal. Saya ambil contoh soal dinamika yang sederhana. Ketiganya soal OSP provinsi ya, Olimpiade Sains tingkat provinsi tahun 2006. Oke, baik, kita langsung mulai saja dari nomor 2. Di sini ada balok bermasa ya, teman-teman. Jadi ada balok bermasa M ya, ditahan 2 tali horizontal, M di tengah, di kanan kiri ada tali horizontal dan 2 buah tali vertikal ya, atas dan bawah ini dalam sebuah mobil yang mula-mula diam begitu. Kemudian jika mobil kemudian dipercepat dengan percepatan A, maka balok M tetap diam terhadap mobil ya, diam terhadap mobil. Posisi balok M tidak berubah terhadap mobil, artinya konstan di sini ya. Nah, tentukan percepatan balok atau mobil nyatakan dalam T1, T2, T3, T4, dan G. Yang B, jarak yang ditempuh mobil selama waktu T. Baik, kita langsung saja. Kita coba kerjakan yang A dulu ya, sesuai urutan. Jadi kita gambar dulu diagram bebas benda ya. Jadi diagram bebas benda balok itu. Oke, nah ini ada katakanlah masa baloknya ya. Ini ada persamaan tegangan tali keempat ya. Ada gaya tegangan tali T4 ya. T4 ke atas, kemudian ada T3 ya ke bawah. Ada juga MG ya, gravitasi. Kemudian ada ini T2 ke kanan dan T1 ke kiri ya. Nah, teman-teman kalau misal mengerjakan soal semacam ini sebaiknya menggunakan penggaris ya, karena kalau gambar gaya itu harus lurus dan rapi serta proporsional. Kalau tidak proporsional nilainya akan berkurang ya dalam olimpiade. Karena saya ini hanya ilustrasi, saya tidak menggunakan penggaris ya, tapi teman-teman kalau dalam kompetisi harusnya menggunakan penggaris. Nah, ini saya menggambar bahwa T4 ini lebih panjang ya. Kenapa? Karena ini kan T4 itu dengan MG plus T3 itu hasilnya sama ya. Karena dia kan balok ini nggak naik ke atas ke bawah atau T3 itu diimbangi dengan MG dan T4 diimbangi dengan MG dan T3. Sementara T1 dan T2 lebih panjang T2, lebih besar T2. Kenapa? Karena dia bergerak ke kanan gitu. Nah, kita langsung ke persamaan geraknya ya. Ini pada arah vertikal, ini sigma Fy ya sama dengan 0. Jadi ini T4 ya. Ini min Mg min T3 sama dengan 0 ya. Maka T4 ini min T3 sama dengan Mg itu. Nah, kemudian yang sigma Fx-nya dianggap persamaan 1 ya. Kemudian sigma Fx itu karena bergerak ke kanan ya, ini berarti M kali A. Nah, maka T2 min T1 ya sama dengan M kali A. Di sini kita diminta menyatakan percepatan balok ya. Nah, ini persamaan 2, kita bagi persamaan ini ya. Bagi persamaan 2 dengan 1 ya. Maka kita peroleh, kalau kita bagi, kita peroleh T1, T2 min T1 per T4 min T3 sama dengan
ini A ya. Nah, ini G-nya bisa kita taruh di sini. Nah, G gitu. Jelas bahwa A sama dengan T2 min T1 per T4 min T3 kalikan G. Oke, jarak yang ditempuh mobil dalam waktu T ya. Nyatakan dalam T1, T2, T3, T4, G, dan T kecil. Ini GLBP ya, jelas dengan sangat mudah bahwa S itu setengah AT kuadrat, maka setengah ya kali T2 per min T1 per T4 min T3, ini G kali T kuadrat ya. Sangat mudah teman-teman semuanya. Baik, kita lanjut di nomor 2. Ini sebuah sistem ditunjukkan pada gambar ya. Diletakkan elevator yang bergerak sistem itu diletakkan di elevator yang bergerak ke atas dengan percepatan A. Jelas di sini ada meja, kemudian ada 2 balok bermassa M kecil yang menggantung di bawah dan 2M yang di atas meja. Ini diletakkan dalam elevator yang dipercepat ke atas gitu ya. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan tegangan tali T jika meja licin, artinya tidak ada gaya gesek ya. Oke. Ada di sini ada licin, itu tak ada gesekan gitu. Baik, kita tinjau satu-satu ya. Diagram balas benda untuk setiap benda gitu ya. Oke, kita tinjau diagram bebas benda ya untuk kedua balok ya. Ini pertama balok yang atas dulu, misalnya ini balok 2M. Oke, ini balok ini di atas ya. Ini enggak di sini mestinya. Oke, ini balok 2M. Dia karena ini dipercepat ke atas, maka terhadap kerangka lift ya. Ini diagram bebas benda ini terhadap kerangka lift gitu. Ya. Kemudian ini ada gaya berat ke bawah jelas. Ini 2M kali G. Nah, selain itu ada gaya fiktif ya, karena dia dipercepat ke atas, dia kena gaya fiktif ke bawah gitu. Berarti ada gaya fiktif ke bawah, itu 2M kali A ya. Kemudian ada gaya normal yang mengimbanginya, yaitu N gitu. Nah, ini pada balok ini ada juga gaya tegangan tali ke kiri. Nah, T ya. Nah, jelas bahwa ini nanti N gaya normal ini setimbang dengan gaya fiktif dan gaya berat ya. Ini akan sama dengan 2mg plus 2ma ini. Oke, secara cukup jelas. Kemudian T ini juga itu ya, sama dengan M kali A. T sama dengan 2M, maksudnya 2M kali A. Nah, A di sini percepatan itu ya, A-nya saya anggap A aksen, itu percepatan terhadap lift itu. Percepatan terhadap lift ya. Percepatan balok terhadap lift. Kemudian setelah itu kita menentukan di garis benda yang benda M, itu kita sebut M di sini ya. Nah, dia ada gaya berat ke bawah mg, ada gaya fiktif ke bawah juga ma, ada tegangan tali ke atas ya T gitu. Nah, ini sigma F pada benda ini itu mg plus ma dikurangi dengan T ya. mg plus ma dikurangi dengan T sama dengan ma aksen ya, percepatan terhadap lift gitu. Nah, ini bisa kita masukkan ke sana ya. Ini kita anggap persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Jadi kita substitusi 1 ke 2, maka dengan mudah kita bisa peroleh bahwa M kalikan G
plus M kalikan A, ini min 2M A aksen sama dengan M A aksen ya, M-nya bisa kita coret semuanya. Nah ini maka bisa kita peroleh bahwa G plus A sama dengan 2A aksen ya. Maka kita peroleh bahwa A aksen, maaf 3 ya, 3A aksen, maka A aksen ini G plus A per 3 gitu. Nah bagaimana nilai T-nya? Masukkan ke persamaan kedua ya, persamaan 1 ya, tegangan tali T, maka T ini ya adalah 2M A aksen, maka 2M dikalikan dengan 2M per 3 ya, kalikan dengan G plus A gitu. Sangat mudah, saya rasa ya teman-teman tidak lama untuk mengerjakan soal semacam ini. Baik, ini pesawat ruang angkasa dengan momentum P akan mengubah arahnya ya. Arah yang baru membentuk sudut theta terhadap arah mula-mula dan kelajuannya dipertahankan tetap. Jika gaya konstan yang disediakan mesin F, tentukan waktu minimum T yang diperlukan mesin untuk mengubah arah tersebut ya. Asumsi mesin dapat diputar atau dibelokkan sesuai dengan arah yang diperlukan pesawat ruang angkasa. Nah, di sini diketahui bahwa kelajuannya tetap ya. Jadi kalau kelajuan tetap, massa tetap ya, momentum juga tetap ya. Untuk kasus ini, kelajuan tetap itu berimplikasi pada momentum yang tetap ya. Artinya momentumnya juga tetap. Maka bisa kita simpulkan ya, bahwasanya P dengan P aksen itu nanti nilainya sama ya. Oke, pertama kita gambar dulu vektornya, ini P mula-mula ya. Kemudian setelah berbelok ini P aksen gitu. Ini theta, ini maka ada perubahan momentum ya. Ya karena arahnya berubah, momentum itu besaran vektor, walaupun besar P dan P aksen sama, arahnya beda, maka tetap ada delta P gitu. Nah, maka karena P-nya tetap, itu besar P akan sama dengan besar P aksen ya. Atau kita tulis P sama dengan P aksen, seperti itu. Nah, dari hukum kedua Newton ya, kita tahu bahwa F itu delta P per delta T ya. Ini dari hukum kedua Newton. Kemudian kalau nyari delta T atau T, kita tinggal balik aja. Jadi delta T itu sama dengan delta P per F gitu. Kita nyari dulu delta P ya. Dari ini bentuknya segitiga, pakai aturan segitiga ya, sangat mudah saya rasa. Delta P kuadrat itu sama dengan P aksen kuadrat plus P kuadrat ya, ini min 2P P aksen kosinus theta gitu. Oke, kemudian karena P sama dengan P aksen, ini kita tahu ini, maka delta P kuadrat itu sama dengan P kuadrat ya, plus P kuadrat, ini min 2P kuadrat cos theta. Kita dapat tuliskan bahwa delta P kuadrat adalah 2P kuadrat kali 1 min ya, min kosinus theta gitu. Nah maka delta P itu adalah akar dari 2P kuadrat kali 1 min cos theta ya. Dari hukum kedua Newton kita dapat peroleh bahwa delta T itu sama dengan delta P per F, sama dengan akar dari 2P kuadrat 1 min cos theta per F gitu. Nah saya rasa sangat mudah ya teman-teman untuk menyelesaikan soal ini. Jadi yang perlu dipahami ini adalah hukum kedua Newton, kemudian aturan vektor ya, resultan vektor, perubahan vektor, kemudian aturan segitiga ya. Jika ada dua segitiga, ada sudut, maka sisi ketiga yang menghadap sudut itu kita cari dengan persamaan ini ya. Jadi delta P kuadrat itu P aksen kuadrat
apa namanya, plus P kuadrat min 2 PP aksen cos theta. Baik, sekian dari saya. Sampai bertemu. Terima kasih. Selamat pagi.